Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Rahim Ramadan dari kelas 1C, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran Wahabi. Apa itu Wahabi? Wahabi didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1703 di kota Najd di sisi timur Arab Saudi. Di sini dalam pengembaraannya di bagian daerah untuk menuntut ilmu, Muhammad bin Abdul Wahab menemukan banyak penyimpangan di ajaran Islam. Yang pada intinya Muhammad bin Abdul Wahab ini mempunyai misi untuk mengembalikan ajaran Islam yang menyimpang seperti yaitu syirik, praktek bid'ah atau khurafat, untuk kembali ke ajaran Nabi Muhammad, ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Wahabi ini memiliki dua sumber, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Berbeda dengan aliran-aliran yang sebelah atau aliran yang lain, mereka memiliki 4 sumber hukum, yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, ijma dan qiyas atau akal. Jadi Wahabi ini hanya memiliki 2. Inti dari ajaran Wahabi adalah membawa masyarakat muslim dari ajaran yang menyimpang kepada ajaran benar. Itu menurut mereka. Padahal seperti kita aliran Aswaja, An-Nahdiyah memiliki sumber hukum tersendiri, memiliki dasar-dasar tersendiri. Dan mereka membid'ahkan itu semua, seperti ajaran maulid, ajaran ziarah kubur, dan lain sebagainya. Mereka secara tidak langsung mengkafirkan kita atau kaum kita, aliran kita, menjadi kafir. Padahal Rasulullah itu sendiri melarang kalau kita itu sebagai aliran Aswaja mengislamkan orang kafir, tetapi kalau Wahabi ini mengkafirkan orang Islam. Jadi seperti itu. Dilanjut untuk ciri-ciri dari Wahabi itu sendiri, bisa kita lihat perbedaan dari aliran-aliran Islam yang lain. Mereka identik dengan berjenggot panjang, terus menggunakan celana yang cingkrang, terus untuk yang perempuan itu menggunakan cadar. Jadi tidak salah sebetulnya, cuman ketika keislaman atau tingkat ketakwaan seseorang dilihat dari hanya model baju, itu salah sepertinya. Jadi boleh seperti itu, cuman ya harus melihat siapa kita kalau menilai seseorang. Jadi ciri-cirinya itu mereka juga meninggalkan kunut, terus tidak bertawasul kepada Nabi Muhammad, dan mengkafirkan orang yang bertawasul karena mereka menganggap tidak ada dasar di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Padahal dari ajaran Asy'ariyah atau Nahdlatul Ulama atau Aswaja, bertawasul itu adalah mengambil barokah dari Kanjeng Nabi. Dengan perantara Kanjeng Nabi, doa kita bisa terwujud, bisa dikabulkan. Seperti kita hendak meminum teh atau kopi, tidak ada gelas atau cangkir. Ketika air itu panas dalam keadaan mendidih, pasti kita akan memuntahkannya air tersebut karena terlalu panas untuk langsung diminum. Ketika kita sudah mengucurkan air ke wadah tadi, ke lepek tersebut, itu seperti kayak lepek itu seperti Rasulullah. Jadi perantara seperti doa kita agar terwujud tersampaikan kepada Allah. Jadi seperti itu. Kalau dibandingkan dengan yang langsung, sungguh tidak mampu. Apalah daya kita yang seseorang hamba yang penuh dosa, setiap harinya melakukan dosa, tidak bertawasul kepada Nabi, tidak bersyukur kepada Nabi. Padahal alam semesta dan seisinya ini diwujudkan, diadakan karena adanya Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak bersyukur? Kenapa kita tidak bertawasul kepada Nabi Muhammad? Itu suatu hal yang salah. Yang selanjutnya, yang keempat adalah mereka tidak bertaklid kepada imam-imam madhab. Jadi madhab mereka ya madhab Wahabiyun, jadi gak ada mengikuti madhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan seterusnya. Terus mengharamkan bacaan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal. Jadi mereka
mengharamkan atau mengkafirkan seseorang yang membaca Al-Quran atau membaca Yasin atau membaca tahlil kepada orang yang telah meninggal. Menurut mereka itu tidak akan kesampaian kepada orang yang meninggal, seperti itu. Yang keenam adalah siapa saja yang mengharamkan maulid Nabi. Jadi mereka mengharamkan maulid Nabi juga, padahal Allah dan malaikatnya itu sendiri bersolawat kepada Nabi Muhammad dan menyuruh kepada kaum muslimin, tapi mereka tidak. Intinya seperti kalau dalam lelucon itu ya, secara tidak langsung yang ada tambahan an-nya itu gak boleh. Seperti misal contoh tahlil itu boleh, kalau tahlilan itu gak boleh. Sholawat itu boleh, kalau sholawatan gak boleh. Jadi kalau itu guyonannya seperti itu, jadi gak boleh kalau ada tambahan an. Kalau gak ada tambahan an-nya gak apa-apa. Kalau sholawat boleh, kalau sholawatan tidak boleh. Seperti itu. Sebelum kita tutup, saya tutup untuk pembahasan aliran Wahabi. Ada yang menarik dalam aliran Wahabi, yaitu yang saya lihat untuk sekarang ini mereka banyak mengembalikan ajaran Islam yang seperti dulu. Maksudnya keislaman mereka begitu nampak berbeda dengan aliran yang lain. Seperti contoh, mereka membagi makanan kepada orang yang sholat Jumat atau berjamaah kepada masjid mereka. Hal tersebut bagus karena melatih kita atau orang-orang yang malas berjamaah, sholat berjamaah di masjid, supaya tertarik untuk sholat jamaah. Hal tersebut gak apa-apa, karena orang yang gak terbiasa untuk sholat berjamaah itu akan sulit. Ketika sesuatu daya tarik di sana itu dimunculkan untuk mendaya tarikkan hati mereka untuk sholat berjamaah, itu diperbolehkan. Itu yang saya suka untuk aliran Wahabi ini. Jadi mereka juga yang saya katakan itu, karena saya sukanya itu keislaman mereka itu yang muncul dibanding dengan aliran yang lain, seperti kayak Asy'ariyah. Itu sudut pandangan orang berbeda, padahal ya pakaian muslimnya seperti ini. Cuman menurut orang yang awam, pakaian Wahabi itu mengidentikan sendiri keislaman mereka dengan ajaran-ajaran mereka. Seperti yang saya katakan tadi, mendaya tarikkan mereka kaum yang awam itu dengan makanan, dengan kajian keislaman. Nah, seperti itu. Mungkin itu bisa di-copy atau nanti diambil daya positifnya dengan aliran-aliran kita untuk mendaya tarikan kaum-kaum yang sudah tertutup hatinya, sudah gak mau sholat berjamaah di masjid, kayak seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.